Pria tua ini memegang uang kertas palsu yang ia gunakan untuk pergi ke restoran milik gadis itu untuk makan. Gadis yang baik ini tidak bisa berkata jujur. Jadi setiap kali datang, dia menyambut dengan antusias, tapi tindakan kebaikannya tidak diakui oleh semua orang. Dan menertawakan gadis itu adalah hal yang bodoh. Dan adegan ini telah dilihat oleh orang-orang jahat juga. Jadi keesokan harinya tentu saja gadis itu dipermainkan. Apakah kamu baik-baik saja? Minumlah air dulu. Terima kasih Nona. Aku belum makan siang. Anda harus menunggu sebentar. Tapi Nona, aku tidak punya uang. Tidak apa-apa, Anda minum semangkuk sup untuk menghangatkan perutmu dulu. Kemudian tunggu sebentar untuk menggoreng nasi untuk paman. Jelas bahwa pria itu telah berhasil mempermainkannya. Dia berhasil mengungkapkan senyum yang sempurna. Dan begitu saja, makanan harian gratis itu mendapat satu lagi. Dan yang dipimpin oleh orang tua itu semakin ramai. Nona Sansan. Dia sangat menyedihkan juga. Putranya di luar tidak mau memperhatikannya. Duduklah, kata Sansan. Aku lihat mereka semua adalah orang tua yang kesepian. Sudah hampir 1 hari mereka tidak makan apapun. Dan kerumunan orang segera mengangkat jempol mereka untuk memuji pria itu. Namun tidak ada yang mau berterima kasih kepada Sansan. Tak lama kemudian seorang preman yang agresif masuk. Dia sendiri adalah Tuan Tanah Abil. Dia menyapa Sansan. Kau punya uang untuk mengundang orang makan. Tapi tidak ada uang untuk bayar sewa. Lalu Tuan Tanah Abil langsung memaksa Sansan untuk segera membayar uang sewa. Jika tidak, segera pergi saja dari sini. Uang sewa jatuh tempo hari ini. Sansan minta 2 hari lagi. 2 hari apa? Aku bilang hari ini ya hari ini. Kamu tidak mengerti. Melihat hal itu dengan kesal, orang tua itu segera memanggil orang banyak untuk memakan makanannya. Melihat hal itu Abil segera menghukum Sansan. Sulit untuk menjadi orang baik saat ini. Tapi orang tua itu tetap tinggal. Aku tak mau pergi. Kakek, aku takkan pergi. Jika kau tak mau pergi, bayarlah. Jika tidak membayar, maka berkemas dan tinggalkan restoran ini. Saat itu orang tua bodoh ini akan kelaparan. Sansan meminta Tuan Abil untuk makan dan berbicara dengan sopan. Pada saat ini, orang tua itu bergegas mengeluarkan tasnya. Ambil uangku, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Aku katakan sekali lagi, hari ini kau harus membersihkannya. Setelah Tuan Abil pergi, orang tua itu mengeluarkan segenggam uang yang dia bawa. Berikan pada Sansan untuk memberitahunya agar tidak pergi dari sini. Tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi Sansan hanya bisa mengatakan bahwa uang ini tidak cukup. Setelah mendengarkan, kakek itu langsung pulang untuk membawa uang pada Sansan. Tidak peduli apa, tidak mungkin untuk berhenti meskipun dia tahu bahwa uang asli atau uang palsu tidak bisa membedakannya. Tetapi itu karena orang-orang seperti dia yang membuatnya menjaga hati yang jujur. Dan saat kakek ini sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil berhenti dan pria kaya yang tampan keluar. Dia berjalan untuk membantu kakek itu. Dan nasib pemuda ini tidak sederhana. Dia adalah wakil manajer umum perusahaan Nguyen-ti. Tidak hanya memiliki uang tetapi juga memiliki kekuatan. Dan pria tua itu adalah kakeknya. Setelah kembali ke rumah manajer umum, dia memutuskan siapa yang diharapkan. Sehari setelah Sansan baru saja tiba di toko dan menemukan bahwa tokonya telah dibongkar. Karena Sansan tidak membersihkannya, maka para preman membersihkan tempat ini untuknya. Lihat saja nanti, cepatlah bekerja, tapi tenggat waktu 2 hari lagi. Jika tidak ingin diusir sekarang, kamu harus membayar. Bayar uang yang tidak minta saja sudah untung. Lihat tembok ini jadi seperti ini. Saya tidak perlu uang untuk mengecatnya. Ada banyak sekali, tapi saat kami serahkan, pada dasarnya seperti ini. Aku tak tahu bagaimana keadaan rumahku. Berkemaslah dan pergilah di musim gugur. Jika tidak ada pembayaran, sekelompok pria akan segera mengusir Sansan. Seorang gadis kecil sepertimu, sama sekali bukan lawan mereka. Jadi sebaiknya kau berhati-hati. Lihatlah restoran yang telah dia bangun. Sehingga sekarang dibongkar oleh orang lain. Tapi keesokan harinya, kakek itu menyeret tas besar ke pintu restoran. Sansan, aku bawa uang. Pergilah kakak tua, tempat ini sudah berganti pemilik. Tas ini penuh dengan uang. Sansan berjanji tidak akan pergi. Kalian tidak tahu kan, dia adalah orang tua bodoh yang datang untuk membeli barang dengan uang palsu setiap hari. Tapi apa yang membuatnya penting? Apa kalian tahu, penjaga toko ini juga gadis yang mengejarnya. Anggap saja seperti biasa, tidak tahu siapa yang bodoh di sini. Dia juga tidak menyalahkan sewa yang tidak membayar. Sulit untuk menemukan orang baik akhir-akhir ini. Sansan tidak bodoh. Sansan tidak bodoh. Apa yang bisa kulakukan? Aku tak mau bekerja, jika aku tak bisa mengikuti perkembanganku.
Aku akan mengurangi uang mereka. Bos adalah orang tua yang suka cari masalah. Kita semua keluar juga. Kenapa kakek ini datang lagi? Pergi dari sini. Tidak ada San-san yang kau cari. San-san sudah pergi. Kau mengerti. Jangan bawa uang palsu ke tempat ini lagi. Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat tampar dia. Itu uang sungguhan. Lihatlah orang tua gila ini membawa uang sebanyak itu. Tuan Abil tiba-tiba muncul dengan ide-ide buruk. Ini semua uangku. Bagus sekali kakek tua. Mengapa aku tidak bisa melihat uang yang baru saja aku tarik? Ternyata dia pencuri. Uang ini adalah untuk San-san. Jika dia punya uang, dia tidak akan pergi. Kembalikan uangku dan pergilah. Jangan pikir aku orang tua yang tidak berani memukulmu. Kenapa aku tidak tahu kalau uang yang aku ambil di bank kemarin adalah milikmu? Kakek, jangan takut. Jangan takut apapun. Berani menyentuhku? Apa kau tahu siapa aku? Apa kau sudah lelah untuk hidup? Kau tahu siapa dia? Apa kau sudah selesai? Sudah selesai. Tuan Uyun Tong. Dia jelas bukan tuan tanah yang sebenarnya. Atas perintahnya seluruh lingkungan ini dibeli kembali oleh kami. Uyuan Tong, kau adalah presidir perusahaan Uyuanti. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa toko-toko yang Anda sewa di tempat ini sudah dijual kepada orang lain? Jangan salahkan saya juga. Properti Uyunti sangat mahal. Setelah menyelesaikan penyelesaiannya, dia segera membantu kakek untuk beristirahat. Sekaligus berjanji pada kakek bahwa ia pasti akan menemukan San-san kembali. Sementara itu kakek itu terus memimpin kerumunan orang untuk makan di pagoda. Memang benar kalau kakek itu tidak punya rasa malu. Pangeran Hai mengambil keuntungan dari San-san. Sudah berkali-kali membawa orang ke tokonya untuk makan. Toko ini masih milik San-san kan? Ya, apa yang ingin kau pesan? Dia tidak ragu untuk memanggilnya jika dia ingin makan. Mengapa aku tidak melihat San-san? Aku sangat dekat dengan bos wanita dari kakak beradik itu. Dia selalu menyambut kami setiap kali kami datang. Aku tahu dia bilang padaku, apa sudah selesai menelepon? Tempat ini, diminta untuk menunggu sebentar. Makanlah dengan bebas. San-san, makanan ini sangat enak. Makan semua tapi tidak cukup. Jadi pesan nampan lagi. Pasti cukup. Saat menghitung uang, total 188 yuan. Menghitung uang. Uang apa yang harus dihitung? Kalian tidak memberitahu. Kami makan nasi tidak pernah harus membayar. Tidak pernah. Dia hanya bilang makan harus bayar. Itu benar. Jika mereka tidak membayar, maka akan dilaporkan polisi. Laporan polisi yang dia minta melalui pemiliknya. Tidak. Berapa uang yang harus saya bayar? Ingat untuk mengganti rugi sebelumnya sesuai dengan harga hari ini. Apa yang harus saya lakukan dengan begitu banyak? Bukankah dia makan sebanyak itu sebelumnya? Jangan seperti itu kalau tidak punya uang. Biar saya panggil kasir. Begitulah seharusnya. Ada apa dalam hidup ini? Orang berbaik hati mengajaknya makan sekali. Mengantar orang ke pagoda setiap hari seperti itu. Saat menunggu anaknya datang, dia akan tahu wajahnya, memberitahu dia bagaimana situasinya. Anaknya yang sudah besar memiliki banyak kelebihan. Bekerja di Uyuanti, baru-baru ini dipromosikan menjadi manajer. Siapa yang datang? Bahkan orang tua itu berani menggertak. Kenapa kau ada di sini? Akulah yang kehilangan orang tua pengganggu. Tidak, kau jelas bukan Win. Maafkan aku, kami tak tahu toko ini milikmu. Kakek kami pergi. Maaf, kami benar-benar minta maaf. Apa yang kau lakukan, anakku? Cepat bayar aku. Berapa harganya? Sial sekali kita. Aku juga sangat sibuk. Dan besok kamu tidak usah masuk kerja. Wintong. Maaf nak, saat ini Wintong sudah menyelesaikan 2 pengganggu San-san. Tapi dia punya masalah yang lebih besar untuk diselesaikan. Sejak San-san pergi, kakek itu tidak mau makan apapun. Hal ini membuat Win sangat khawatir. Apakah Win sudah menemukan San-san? Belum ada kabar. Semakin banyak orang yang mencarinya setelah kehilangan restoran. San-san pun mulai mencari pekerjaan. Tiba-tiba ia melihat sebuah papan rekrutmen. Di situ tertulis perusahaan Uyunti sedang merekrut koki. Benar atau salah, di situ tertulis tidak perlu pendidikan atau asal-usul. Hanya masalah kompetensi. Atau kamu coba saja. Jangan bercanda, itu perusahaan Uyunti. Dengar-dengar koki idola mereka semua lulusan sekolah bergengsi. Biar kutanya restoran Uyunti ke arah mana. Kembali ke depan lalu belok kanan. Terima kasih. Tak disangka pertemuan pertama mereka berdua. Pria itu tidak mengenali gadis yang dia cari. Kira-kira hal menarik apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita saksikan episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.